Selamat hari Minggu 26 Juli 2020. Hari ini kita akan bersama-sama beribadah dengan mempergumulkan tema hidup dalam visi kerajaan surga. Terlebih dahulu kita akan mempersiapkan perangkat ibadah kita dengan memberikan batasan-batasan pada bacaan yang akan kita gunakan pada ibadah hari ini. Yang pertama, Kitab 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat 5-12 akan kita gunakan sebagai dasar pelayanan firman hari ini. Yang berikutnya Mazmur 111 ayat 129 sampai 136 akan kita gunakan sebagai bacaan tanggapan atas sabda hari ini. Yang ketiga dari Roma 8 ayat 26 sampai dengan ayat 36 menjadi anugerah yang akan kita terima pada ibadah hari ini. Bacaan Injil kita diambil dari Matius 13 ayat 31 sampai dengan 33, dilanjutkan ayat 44 sampai 52 menjadi ayat dasar peribadahan secara utuh hari ini tentang kerajaan surga. Adapun nyanyian-nyanyian yang akan kita gunakan pada ibadah hari ini, kita persiapkan Kidung Jemaat nomor 1, nomor 40, nomor 400, nomor 403, dan Kidung Jemaat nomor 426. Kita akan bersaat teduh sejenak, mempersiapkan hati, pikiran, dan hidup seutuhnya di dalam beribadah kepada Tuhan hari ini. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit, bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Kita bersama memuji memuliakan Tuhan yang tidak pernah berhenti memberikan kasih-Nya di dalam hidup kita. Kidung Jemaat nomor 1 akan kita nyanyikan menjadi nyanyian pujian hari ini.
kekal. Langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah, tabuhlah tiba dan kendang, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Bersama menerima dasar ibadah hari ini di dalam pengajaran Tuhan Yesus Kristus yang dicatat oleh Matius. Injil Matius 13 ayat 31 sampai dengan 33, dilanjutkan ayat 44 sampai 52, yang demikian sabda Yesus Kristus. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan antara orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu?
Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Demikian sabda Yesus Kristus, dasar ibadah hari ini. Dalam keterbatasan kita menerima sabda dan kehendak Tuhan, kita tetap mengakui mujizat dan karya Tuhan yang begitu ajaib dalam hidup kita. Kidung Jemaat nomor 40 akan kita nyanyikan menjadi nyanyian pengakuan kita, bait yang pertama dan bait yang keempat. Kita memohon pengampunan kepada Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, anggota keluarga Allah, yang menerima sabda-Mu dan merindukan tentang kerajaan surga, namun seringkali merasa tidak paham dan tidak mampu melakukan sabda firman-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami akan keterbatasan manusiawi kami. Sekarang layakkan kami untuk beribadah kepadamu hari ini, mewujudkan sembah bakti kepadamu, dan pada saatnya kami boleh menemukan kasih dan kuasa-Mu yang terjadi dalam hidup kami, sehingga kami menyediakan diri untuk mewujud nyatakan kehendak-Mu di dalam kehidupan selanjutnya. Amin. Berbahagia setiap anggota keluarga Allah yang mengakui keadaannya di hadapan Tuhan dan menyediakan diri untuk Tuhan pakai. Anugerah diberitakan melalui surat Roma pasal yang ke-8 ayatnya 26 sampai dengan 36. Yang demikian kesaksian Rasul Paulus. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula
mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Demikian Roma 8 ayat 26 sampai 29, anugerah yang diberitakan bagi kita semua. Kita terima anugerah dari Tuhan dan kita benamkan di dalam hati kita dengan keyakinan, menyediakan diri bersedia berjalan bersama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 400 bait pertama dan kedua kita lantunkan bersama, Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Kita bersama berdoa, mohon bimbingan dan kebijaksanaan untuk menerima petunjuk dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Engkau berikan, dan kami boleh menyatakan diri bersedia berjalan bersama Engkau mendaki jalan mulia. Dan sekarang kami menyediakan hati untuk menerima petunjuk-Mu. Bersabdalah, kami berusaha siap memperhatikan, dan Roh Kudus memampukan kami menangkap sabda firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan. Amin.
Petunjuk dari Tuhan dan dasar perenungan sabda hari ini kita terima melalui kitab 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat 5 sampai 12. Demikian kesaksian 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 12. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Demikian sabda Tuhan di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 12. Yang berbahagia ialah setiap anggota keluarga Allah yang memperhatikan, merenungkan dan melakukan sabda Tuhan di dalam hidup setiap hari. Haleluya. Amin. Hidup dalam visi kerajaan Allah. Demikian tema ibadah dan perenungan sabda hari ini. Anggota keluarga Allah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Realita dalam kehidupan dunia ini seringkali manusia salah di dalam menjalani kehidupan dengan cara berpikir pragmatis dan instan. Pokoknya sing praktis endi, sing cepet endi. Semua hal ingin diraih dengan mudah dan cepat, enggan menempuh proses yang panjang dan melelahkan. Suatu ketika, saat sedang berada di puncak prestasinya, petinju Grace Jones didatangi penggemarnya. Dengan penuh antusias, penggemar itu berkata, Grace Jones, Anda ini sungguh beruntung. Hanya dengan bertinju di ring selama beberapa menit saja, Anda dapat meraup bayaran yang sangat tinggi. Grace Jones kemudian termenung mendengar kata-kata itu. Ia membatin,
Inilah penyakit orang zaman sekarang. Mereka hanya senang melihat hasil tetapi malas memperhatikan proses. Penggemar itu tidak mau tahu bahwa sejak masih belia, Grace Jones sudah menempa dirinya dengan latihan-latihan fisik yang amat berat. Dulu, ketika masih remaja, saat kawan-kawan seusianya sibuk bermain, di siang yang terik, Grace Jones sibuk berpeluh lari mengitari alun-alun kota Banjarnegara. Bertahun-tahun hari-harinya dihabiskan untuk berlatih tinju, hingga ia menjadi petinju tangguh dan puncaknya ia menjadi juara dunia. Orang zaman sekarang banyak yang terjebak dalam budaya pikir pragmatis dan instan. Semua ingin diraih dengan mudah dan cepat. Mereka enggan menempuh proses yang panjang dan melelahkan. Ingin cepat kaya, korupsi. Ingin hasil ujian bagus, nyontek. Ingin cepat sampai, lalu melanggar rambu lalu lintas dan lain sebagainya. Bagaimana seharusnya anggota keluarga Allah menjalani kehidupan agar tidak salah di dalam pikir pragmatis dan instan? Mari kita belajar bersama Salomo. Salomo pernah mendapat kesempatan untuk meminta sesuatu kepada Tuhan. Ayat 5 dikatakan, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Apa yang menjadi jawaban Salomo? Ayat 9 menjadi catatan yang diberikan kepada kita. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan mana yang baik dan yang jahat. Kok bisa ya? Apa yang menjadi pertimbangan Salomo mengajukan permohonan yang demikian? Bacaan kita memberikan catatan kepada kita. Yang pertama di dalam ayat 6 dan 7a. Salomo mencatat kasih setia Allah atas ayahnya Daud. Bagaimana Daud taat kepada Tuhan, bagaimana Daud selalu hidup di dalam naungan tangan kasih dan kuasa Tuhan. Yang kedua, Salomo sadar akan keterbatasan diri di dalam ayat 7b. Hambamu ini masih muda. Itulah kesadaran Salomo tentang keterbatasan diri. Yang ketiga, Salomo sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Tercatat dalam ayat 8-9. Secara manusiawi, Salomo sadar tidak sanggup menjalani tugas dan tanggung jawab itu, maka ia meminta kepada Tuhan memberikan kebijaksanaan. Itulah refleksi Salomo atas kehidupan. Bukan hanya dirinya sendiri, tetapi sejak zaman ayahnya ia refleksikan di dalam kehidupan saat ini. Apa yang kita pelajari dari Salomo? Hidup dalam visi kerajaan surga berarti hidup dalam tuntunan dan kehendak Allah dengan tidak berpikir pragmatis instan. Tidak mudah memang, tetapi anugerah yang diberitakan Paulus di dalam Roma 8 ayat 28 menjadi dasar keyakinan kita yang kuat. Dikatakan demikian, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagaimana cara Allah bekerja memberikan penyertaan dalam hidup kita? Ayat 26b di dalam Roma 28 memberikan catatan kepada kita. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Bukankah kita semua ini meyakini
bahwa kita adalah orang yang telah dipilih Allah. Ayat 29 menyatakan kepada kita, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi sebagai anggota keluarga Allah, mau tidak mau memang kita harus hidup di dalam visi kerajaan Allah. Tetapi bukankah di tengah kehidupan dunia ini kita hanya kecil? Iya, memang kita kecil. Tapi ingatlah bahwa kerajaan Allah itu bagaikan biji sesawi yang memang hanya kecil, bagaikan ragi yang memang hanya sedikit, tetapi ketika tumbuh menjadi tempat yang memberkati banyak orang, menghamiri semua kehidupan. Untuk itu, sekali lagi, mau tidak mau kita harus menjalani hidup di dalam visi kerajaan Allah. Kita harus memulai hidup beriman yang bersungguh-sungguh, meninggalkan semua keadaan dan keinginan daging kita, bagaikan orang yang menemukan harta yang terpendam, kemudian menjual semua harta miliknya untuk membeli ladang di mana harta tadi terpendam. Bagaikan orang yang mencari mutiara yang indah dan ketika menemukannya menjual semua harta miliknya untuk membeli mutiara tersebut. Mengapa hal itu harus kita lakukan? Mengapa kita harus menjalani hidup dalam visi kerajaan surga? Karena kerajaan surga itu pada saatnya akan datang waktu penentuan. Bagaikan pukat yang dilabuhkan di dalam laut dan kemudian mengumpulkan berbagai jenis ikan, dan setelah diangkat ke pantai, malaikat memilih dan memilah mana yang baik dan yang jahat, mana yang hidup di dalam visi kerajaan surga dan mana yang hanya hidup di dalam visi dunia dan keinginan manusia sendiri. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersaat teduh, nanti dilanjutkan dengan doa syafaat dan doa Bapa kami. Terima kasih, sebagai anggota keluarga Allah, kami diingatkan harus menjalani hidup dalam visi kerajaan surga. Kami mohon pertolongan, bimbingan, dan penyertaan-Mu agar tidak hanya menjadi pendengar firman yang baik, tetapi Roh Kudus yang melayakkan, memampukan kami melakukan di dalam hidup setiap hari. Sekarang kami menaikkan syafaat kami, berdoa untuk setiap anggota keluarga Allah di dalam hari-hari yang dijalani di suasana yang tidak mudah. Bukan hanya pada masa pandemi, tetapi memang harus menjalani hidup berdasarkan iman, berbeda dengan kehidupan dunia. Hidup di dalam visi kerajaan Allah memang tidak mudah, tetapi kuat kuasa Tuhan melalui Roh Kudus akan menolong, menguatkan kami, sehingga aktivitas kami harian sekalipun sama dengan teman-teman kami yang lain di dunia, namun kami mendasari dan menjalaninya dengan cara yang berbeda di dalam visi kerajaan Allah. Kami sebagai pendidik, kami sebagai tenaga kesehatan, kami sebagai tenaga perbankan, tenaga keuangan, tenaga perhotelan, kami para petani, kami para pedagang, kami yang melakukan aktivitas-aktivitas pekerja yang lain, kami meyakini kami boleh ditolong Tuhan untuk selalu hidup menggunakan kebijaksanaan yang telah Tuhan berikan kepada setiap
kami pribadi. Bahkan kami yang sudah purna dari tugas kedinasan pun menjalani kehidupan di rumah tangga, keluarga, bahkan organisasi berdasarkan kasih, kebijaksanaan, dan kuasa Tuhan seperti yang dimohon oleh Salomo. Kami yang mengalami kelemahan tubuh jasmani pun Engkau kuatkan, Engkau berikan kebijaksanaan, hidup merasakan kasih dan kuasa Tuhan melalui siapapun yang ada di sekitar kami. Memohonkan berkat bagi para pemimpin kami, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah di pedesaan yang ada. Kasih setiamu, pertolongan, dan kebijaksanaanmu kami mohon Engkau tambahkan di dalam kehidupan mereka. Para wakil rakyat, para tokoh masyarakat, dan siapapun yang berperan untuk kehidupan bangsa dan negara semakin baik, kami haturkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu dan memohonkan kebijaksanaan dari Tuhan. Kami mohon berkat-Mu untuk masyarakat di dalam bekerja sama, bahu-membahu, membangun kehidupan semakin baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk para medis yang bekerja di garda paling depan menghadapi suasana pandemi yang tidak menentu. Secara khusus kami berdoa untuk Rumah Sakit Panti Rahayu dengan segala kondisi dan keadaan. Tim direksi, para dokter, para juru rawat, tenaga medis yang lain semua dalam naungan tangan kasih kuasa Tuhan. Merasakan kasih kebijaksanaan-Mu ketika permohonan hidup bijaksana seperti Salomo menjadi dasar pelayanan dan aktivitas pekerjaan mereka. Kami yakin Engkau mencurahkan berkat-Mu. Allah kehidupan, kami juga berdoa untuk para pemimpin gereja Tuhan dimanapun berada. Dengan keadaan yang sulit saat ini, Engkau memakai dengan kebijaksanaan yang tetap Engkau tambahkan. Kami berdoa untuk semua pasien yang terdampak COVID ataupun semua orang yang terdampak COVID ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, agar kasih-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Dan kami yakin suasana ini biarlah tidak lagi menjadi suasana yang menakutkan, namun kami tetap waspada dan bijaksana karena kasih kuasa-Mu. Berdoa bagi anggota keluarga Allah yang masih menantikan hasil swab, agar kasih-Mu tetap nyata dan merasakan berkat-Mu. Berdoa untuk kehidupan seutuhnya agar semua merasakan berkat dan pertolongan-Mu. Terima kasih untuk para petani di sekitar kami, baik di Mijen ataupun di Paesan, yang sudah merasakan dan sedang merasakan, masih merasakan hasil panen sebagai wujud pemeliharaan Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu merasakan berkat-Mu. Dan kalaupun jemaat Tuhan turut bersyukur karena berkat kelestarian hidup melalui hasil panenan, boleh diwujudkan di dalam kegiatan unduh-unduh yang akan dibawa pada saatnya ketika kami boleh beribadah kembali di gereja. Kasih-Mu nyata. Ampuni Tuhan dosa dan kesalahan kami. Sekarang kami mengakhiri doa di dalam doa yang Engkau ajarkan kepada para murid dan mengucapkannya bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anggota keluarga Allah, bagi setiap kita yang rindu untuk hidup di dalam visi kerajaan surga, mari kita menanggapi sabda hari ini dengan bersautan membaca Mazmur 119 ayat 129 sampai dengan ayat 136. Saya akan membaca ayat ganjil dan jemaat dipersilahkan membaca ayat genap. Peringatan-peringatanmu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap firman-firman-Mu, memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh.
Mulutku kungangakan dan megap-megap, sebab aku mendambakan perintah-perintahmu. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebagaimana sepatutnya terhadap orang-orang yang mencintai namamu. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atas aku. Bebaskanlah aku daripada pemerasan manusia, supaya aku berpegang pada titah-titahmu. Sinarilah hambamu dengan wajahmu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Air mataku berlinang seperti aliran air, karena orang tidak berpegang pada Tauratmu. Berdasarkan Mazmur tanggapan ini, kita bersama mengaturkan persembahan sebagai lambang syukur dan penyerahan hidup kepada Tuhan. Kita mengaturkan persembahan dan dipersilahkan kepada masing-masing jemaat mengumpulkan persembahan yang nanti bisa dititipkan lewat kepala keluarga masing-masing ataupun majelis kelompok masing-masing. Dan pada saatnya ketika kita beribadah di gereja akan kita bawa dan kita letakkan di mezbah Tuhan. Demikian juga nanti ketika kita sudah beribadah di gereja, mau mengaturkan persembahan unduh-unduh juga dipersilahkan. Kita mengaturkan persembahan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 403, bait pertama dan bait yang kedua. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi deran terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mengaturkan persembahan di dalam doa. Ini kami Tuhan, anggota keluarga Allah yang mengumpulkan persembahan sebagai simbol penyerahan hidup, lambang syukur
karena kami hidup di dalam kerajaan surga, hidup di dalam terang kasih dan berkat Tuhan. Persembahan mingguan, persembahan perawatan, persembahan diakonia, persembahan yang lain boleh kami kumpulkan sekalipun masih kami kelola melalui kepala keluarga masing-masing ataupun majelis kelompok. Dan pada saatnya ketika kami berkumpul kembali di tempat ibadah, kami mengaturkan persembahan ini di mezbah Tuhan, dan Tuhan memberkati, Tuhan menyucikannya pada saatnya ketika Engkau memperkenankan kami menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkuasa atas kami. Orang-orang yang Engkau pakai untuk mengelola baik sementara waktu ini ataupun pada saatnya untuk kehidupan kebersamaan, Tuhan berikan kebijaksanaan. Terima kasih untuk berkat-Mu, dan pakailah kami untuk melanjutkan kehidupan. Kalaupun sebentar lagi kami mengakhiri ibadah kami hari ini, Tuhan berkuasa atas hidup kami sehingga kemuliaan nama-Mu nyata melalui tutur, sikap, tingkah laku, perbuatan, angan, dan semua yang terjadi dalam hidup kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bersama mengakhiri ibadah dengan menyediakan diri untuk dipakai Tuhan menyatakan berita keselamatan, berita sukacita di tengah dunia ini. Kidung Jemaat 426, kita lantunkan bait pertama dan bait ketiga. Kita harus membawa berita. Membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Jadi remang pagi dan remang jadi Kristus kan nyata, ramani dan cemerlang. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramani dan cemerlang. Sekarang dalam posisi berdiri ataupun duduk tegap bersama dengan orang percaya di seluruh muka bumi di sepanjang zaman, memperbarui dan menguatkan iman, mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sekarang sebagai hamba Tuhan, perkenankan menyampaikan berkat kerajaan surga. Tengadahkan hati dan kehidupanmu, lanjutkanlah kehidupan sesuai dengan visi kerajaan surga, dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau